إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat yang saya cintai dan saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan agamanya sebagai pengikat untuk terjadinya at-ta'aluf, untuk terjadinya saling ketemu di antara hati-hati hamba-hambanya. Karena itu Allah dan Rasulnya sangat keras memperingatkan kita semua untuk jangan kita terjatuh kepada berbagai fitnah yang akan menjauhkan hati-hati kita di antara kita. Allah mengingatkan tentang apa yang telah terjadi pada kaum-kaum terdahulu dalam firman Allah di surat Asy-Syura ayat ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan mereka tidaklah bercerai-berai kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Kemudian setelah datang ilmu itu mereka melakukan kezaliman di antara sesama mereka. Begitulah hadirin apa yang disinyalir oleh Allah, bahaya atau sumber bahaya perpecahan yang akan mencegah hati ini untuk saling ta'aluf di antara sesama kaum mukminin.
yaitu apa yang dikatakan oleh Allah baghi, kedengkian ataupun dendam dan segala bentuk kezaliman yang muncul dan tersimpan di hati manusia. Dan yang paling diperingatkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya ini ialah mereka yang telah datang kepadanya ilmu, yaitu ilmu kitab wa sunnah, karena mereka lah yang sering kemudian dihinggapi oleh berbagai penyakit-penyakit tersebut. Karena itu telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Man arada minkum bahbuhatal jannah falyalzamil jama'ata fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad." Barang siapa dari kalian yang ingin tinggal di tengah-tengah surga, maka hendaknya dia berpegang dengan al-jamaah, karena syaitan itu bersama orang yang ganjil, dan syaitan akan lebih jauh lagi dari orang yang berdua. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya, dan At-Tirmidzi mensahihkannya. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Yadullahi 'alal jama'ah wasyaitanu ma'a man yukhaliful jama'ata." Tangan Allah di atas al-jamaah, dan syaitan itu akan beserta mereka yang menyelisihi al-jamaah. Demikian diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dalam sunannya, dan juga diriwayatkan oleh para a'immah yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang riwayat ini, sabda ini menjelaskan riwayat-riwayat yang sebelumnya. Beliau menyatakan, "Yadullahi 'alal jama'ah faidha shadda syaddu minhum ikhtatafahu syaitanu kama yakhtatifu dhi'bu syata minal ghanam." Tangan Allah di atas al-jamaah, maka apabila ada seorang yang membuat keganjilan, menyebal dari al-jamaah itu, syaitan pun akan menyambarnya sebagaimana serigala akan menyambar kambing yang terpisah dari rombongannya. Bahkan dijelaskan lebih jauh oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana dhi'bul insan ka dhi'bil ghanami ya'khudhu syatal qasiyata wan nahiyata fa iyyakum wasyi'abi wa 'alaikum bil jama'ati wal 'ammati wal masjidi." Sesungguhnya syaitan itu adalah serigala terhadap manusia, sebagaimana serigalanya kambing,
sifatnya serigala yang menerkam kambing. Karena serigala yang menerkam kambing itu akan memilih kambing yang terpisah jauh dari rombongannya yang sendirian. Oleh karena itu kata Nabi, hati-hatilah kamu dari berbagai tempat-tempat pengasingan dan pengucilan diri. Karena dan hendaknya kamu berpegang teguh dengan al-jamaah dan berpegang teguh dengan masyarakatmu dan dengan masjidmu. Begitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yang ini memberi kabar kepada kita bahwa menyebal dari al-jamaah itu adalah satu sikap melakukan sikap keganjilan, dan itu adalah sebagai salah satu jalan kebinasaan pada orang itu. Kemudian, apakah al-jamaah yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan sebagaimana yang disabdakan olehnya, diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Itnani khairum min wahidin wa thalathatun khairum min itsnaini wa arba'atun khairum min thalathah. Fa'alaikum bil jama'ati fa inna Allah lam yajma' ummati illa ala huda." Berdua lebih baik daripada sendirian. Bertiga lebih baik daripada berempat, lebih baik daripada berdua. Berempat lebih baik daripada bertiga. Oleh karena itu, wajib atas kalian berjamaah, karena Allah tidak akan mengumpulkan umatku kecuali di atas petunjuk. Dengan riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya ini, maka kita tahu bahwa al-jamaah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminan keselamatan itu ialah jamaatul huda. Al-jamaah 'alal huda, ketika orang berjamaah di atas petunjuk Allah dan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah dinamakan al-jamaah ketika kesepakatan mereka itu di atas dhalal, di atas kesesatan. Dan dalam hal ini kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li." Sungguh-sungguh akan datang pada umatku persis seperti apa yang pernah datang kepada Bani Israel, seperti pasangan sendal antara kanan dan kirinya. Wa inna Bani Israel tafarraqu 72 millah. Dan sesungguhnya Bani Israel, mereka telah tercerai-berai dalam 72 golongan. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umatku akan tercerai-berai dalam 73 golongan. Kullum binnari illa millatan wahidah.
semuanya akan masuk neraka kecuali hanya satu golongan. Qalu man hiya ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, golongan manakah yang akan selamat itu wahai Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang akan selamat itu ialah mereka yang terus berjalan di atas jalanku, jalan para sahabatku. Demikian diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dalam sunan keduanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka yang dikatakan al-jamaah itu yang telah dijelaskan tadi, yaitu jamaah alal huda, jamaah yang di atas petunjuk dari Allah dan bimbingan dari Rasulullah. Kemudian diperjelas lagi apa itu petunjuk dari Allah dan bimbingan Rasulullah. Dijelaskan di sini yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang akan selamat dari segala fitnah, yang akan selamat dari segala malapetaka itu ialah mereka yang menempuh cara beragama dan cara hidup seperti cara beragama dan cara hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hadirin, bukan cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu hanya perkara zahir, tetapi di samping perkara zahir, beliau menjalankan agama itu zahiran wa batina, dengan zahir dan batin, sehingga di samping mereka sangat memperhatikan perkara penampilan zahir, juga mereka sangat memperhatikan apa yang terbetik di dalam hati, keikhlasan mereka dalam mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keikhlasan mereka di dalam mentaati apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka itu semua terdapat pada mereka, dan barang siapa yang mengikuti jejak mereka secara zahir dan batin itu, mereka akan selamat dari segala ancaman, dari segala fitnah yang akan merusakkan hidup mereka dan akan merusakkan agama mereka. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang diridhainya, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan keikhlasan pada kita dan menyelamatkan hati kita dari segala penyakit hati, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk memiliki hati yang dipenuhi dengan cahaya keikhlasan, yang dipenuhi dengan cahaya kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, dan kecintaan kepada syariat Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat yang saya cintai dan saya hormati, setelah kita mendengar penjelasan dari beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita menengok kepada apa yang
diingatkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, al-iqtisadu fi sunnati khairum minal ijtihadi fil bid'ati, bahwa beramal dengan sederhana tetapi mencocoki sunnah Nabi itu lebih baik daripada bersusah payah dalam beramal tetapi di dalam bid'ah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menyatakan, alaikum bis sabili was sunnati, wajib atas kalian untuk menjalani agama ini dan sunnah Nabi. Fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana fafadat 'aynahu min khasyatillahi fatamassahu an-naru abadan. Karena kata beliau, tidaklah ada seorang hamba yang menjalani agama ini dan sunnah Nabi, kemudian dia berzikir kepada Allah, dan karena berzikir kepada Allah itu berlinanglah air mata dari kedua kelopak matanya karena takut kepada Allah. Orang yang demikian tidak mungkin akan disentuh api neraka selama-lamanya. Wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairum min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Karena sungguhnya bersikap sederhana di dalam menjalani agama ini dan dalam menjalani tuntunan Rasul itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh bersusah payah di dalam menyelisihi agama Allah dan sunnah Rasulnya. Begitu hadirin, Ubay bin Ka'ab dan juga Ibnu Mas'ud mengingatkan kita bahwa menjalankan sunnah itu zahir dan batin, dan bukan hanya semata-mata zahir, dan batin itu berisi dengan khasyatullah, rasa takut kepada Allah, dan batin itu berisi dengan keikhlasan, sedangkan zahir dituntun oleh amalan sunnah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perpaduan antara amalan zahir dan batin ini akan menjadi jaminan keselamatan dari api neraka bagi mereka yang terdapat padanya amalan zahir dan batin dalam menjalani sunnah Nabi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma arzuqna qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wahid kalimatal muslimin wa alif baina qulubihim bihidayatika ya arhamar rahimin. Allahumma ijma' sufufahum, Allahumma ijma' shamlahum, innaka antas sami'ud du'a.
اللهم انصر المسلمين على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين. اللهم دمر أمريكا وأعوانا. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم إنك أنت سميع الدعاء. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.